Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marshala Nurani Putri dengan NIM 2214383, asal dari Kota Serang, hobi memasak. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan sifat kebenaran ilmu, filsafat, dan agama. Perbedaan sifat kebenaran filsafat dan ilmu. Masa Al-Kindi, batas antara filsafat dan ilmu pengetahuan boleh disebut tidak ada. Seorang filosof pasti menguasai ilmu, tetapi perkembangan daya pikir manusia yang mengembangkan filsafat pada tingkat praktis berujung pada loncatan ilmu dibandingkan dengan loncatan filsafat. Meski ilmu lahir dari filsafat, tetapi dalam perkembangan berikut, perkembangan ilmu pengetahuan yang didukung dengan kecanggihan teknologi telah mengalahkan perkembangan filsafat. Wilayah kajian filsafat bahkan seolah lebih sempit dibandingkan dengan wilayah kajian. Ilmu dapat dibedakan dengan filsafat. Ilmu bersifat posteriori, kesimpulannya ditarik setelah melakukan pengujian-pengujian secara berulang-ulang. Untuk kasus tertentu, ilmu bahkan menuntut untuk diadakannya percobaan dan pendalaman guna mendapat esensinya. Sedangkan filsafat bersifat priori, yakni kesimpulan-kesimpulannya ditarik tanpa pengujian. Sebab filsafat tidak mengharuskan adanya data empiris seperti dimiliki ilmu, karena filsafat bersifat spekulatif dan kontemplatif yang ini juga dimiliki ilmu. Dan agama lebih mengedepankan wahyu atau ilham dari zat yang dianggap Tuhan. Perspektif agama adalah sebuah kebenaran yang tidak dapat ditolak, sedangkan agama adalah mengabdikan diri. Agama banyak berhubungan dengan hati, sedangkan filsafat banyak berhubungan dengan pemikiran. Filsafat menuntut pengetahuan untuk memahami, sedangkan agama menuntut pengetahuan untuk beribadah dan mengabdi. Selanjutnya, hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi yaitu kebenaran yang sifatnya positif karena mengacu pada fakta-fakta empiris serta kemungkinan semua orang untuk mengujinya dengan metode tertentu dengan hasil yang sama atau paling tidak relatif sama. Objek kajian ontologi disebut ada. Maksudnya berupa benda yang terdiri dari alam, manusia individu, umum terbatas, dan tidak terbatas dalam kurung jiwa. Di dalam ontologi juga terdapat aliran, yaitu aliran monoisme, yaitu segala sesuatu yang ada berasal dari satu sumber atau satu hakikat. Dalam aspek ontologi diperlukan landasan-landasan dari sebuah pernyataan dalam sebuah pernyataan ilmu. Landasan-landasan itu biasanya kita sebut dengan metafisika. Metafisika merupakan cabang dari filsafat yang menyelidiki gerakan atau perubahan yang berkaitan dengan yang ada. Selanjutnya, epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal-muasal, sumber metode, struktur, dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Istilah epistemologi dipakai pertama kali oleh Jeff F. Ferrier untuk membedakannya dengan cabang filsafat lain, yaitu ontologi. Filsafat pengetahuan merupakan salah satu cabang filsafat yang mempersoalkan masalah merupakan hakikat bagian pengetahuan. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Dan sebenarnya, ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita bisa memanfaatkannya, dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan di jalan yang baik. Karena akhir-akhir ini banyak yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih itu dimanfaatkan di jalan yang tidak benar. Sejarah filsafat di dunia Islam. Perkembangan filsafat Islam sebagian bagian tidak terpisahkan dari sejarah panjangnya khazanah pemikiran Islam. Sesungguhnya bukan sesuatu yang sederhana.
Banyak aspek dan hubungan yang harus dipahami, dijelaskan, dan diuraikan. Ketidaktelitian dan dalam mencermati, memilah dan memilih persoalan inilah yang sering menyebabkan kita tidak tepat untuk menilai dan mengambil tindakan. Adanya sikap yang anti filsafat di sebagian kalangan umat Islam atau anggapan bahwa filsafat Islam hanyalah berasal dari Yunani. Salah satu sebabnya adalah karena adanya kekurang telitian tersebut. Pemikiran-pemikiran filsafat Yunani yang masuk dalam pemikiran Islam diakui banyak kalangan telah mendorong perkembangan filsafat Islam menjadi semakin pesat. Meski demikian, menurut ditulis Oliver Leaman, seorang orientalis asal Universitas Kentucky, USA, adalah suatu kesalahan besar jika menganggap filsafat Islam bermula dari proses penerjemahan teks-teks Yunani tersebut atau hanya nukilan dari filsafat Aristoteles. Masuknya pemikiran filsafat ke dunia Islam, munculnya filsafat Yunani kepada dunia Islam dengan antara lain perkembangan pemikiran Yunani ketika sekitaran abad 5 sebelum Masehi. Di Yunani kuno terakhir seorang dikenal Thales 640 Masehi. Berkembangnya pikiran Yunani saat 500 sampai 300 sebelum Masehi sudah capai kepada masa puncak dimulai dari lahirnya Socrates ketika tahun 470 sebelum Masehi, kemudian wafat tahun 399. Kedua, kontak tidak sengaja umat Islam tidak dengan sengaja mempelajari filsuf Yunani. Munculnya di dunia Islam dengan alamiah masyarakat Muslim Persia dengan wilayah lainnya yang sudah membahas kedokteran juga ilmiah kepada dunia Islam. Awal mulanya dipelajari ilmu kedokteran. Ketiga, gerakan penerjemah, yaitu Yunani sampai Suryani ke Arab ketika abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Iskandaria adalah pusat kota pembelajaran Suria Utara dan daratan tinggi Irak, misalnya Edessa dan kota lainnya. Di kota itu, ilmuwan yang mempunyai kemahiran dalam berbahasa Suryani melakukan terjemahan karya teologis Yunani yang asalnya dari bahasa Iskandaria kepada bahasa Suryani. Untuk pengantarnya, karya ini beberapa bagiannya Aristotelian, contohnya Hermeneutika Isogoge, karyanya Pohri. Untuk bagian awal buku analitika Priora diterjemahkannya ke dalam bahasa Suryani. Selanjutnya kesan mata kuliah filsafat umum. Menurut saya kesan di mata kuliah ini sangat mengasihkan dan cara pembelajarannya juga tidak bikin bosan dan mengantuk karena dosen memberikan penerangan yang tidak membosankan. Mata kuliah ini juga menurut saya juga banyak memberikan inspirasi dan overall good. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.